ada, sehingga dengan enaknya berbuat jahat, maka itulah yang kemudian jikalau kita sama dengan mereka, maka apa bedanya? Maka apa yang dapat kita lakukan dalam pesan ini adalah berhijrah di jalan Allah menuju apa yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hidup terus berputar dan bergerak. Ada saatnya nanti akan berakhir. Maka akhir hidup apa yang kita inginkan dalam semangat hijrah adalah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, selamat di dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 21 Juli 2023 yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Maka menyongsong tahun baru Hijriah ini yang lebih dikenal dengan tahun baru Islam akan mengangkat topik tentang hakikat berhijrah dan makna hijrah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahwa sungguh tatkala dalam tata persuratan di awal Islam, di sana belum mencantumkan tanggal. Sampai di pertengahan masa Khalifah Umar bin Khattab, saat beliau berkirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah, maka kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari juz 7 halaman 307, di sana Abu Musa al-Ash'ari menjawab, sungguh surat-surat darimu telah kami terima tanpa catatan tanggal, bulan dan tahun. Maka setelah mendapatkan kritik dari Abu Musa al-Ash'ari ini, maka kemudian sang khalifah yaitu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh sahabat membicarakan tentang itu. Maka sahabat kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita bikin tanggal, bikin tahun kalender Islam yang diawali dengan lahirnya Rasulullah. Ada yang usul, bagaimana kalau diawali dari ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau mengawali kalender ketika dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan ada yang mengusulkan,
bagaimana tahun awal tahun Hijriah diawali dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah, dan ini adalah usulan dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka akhirnya diputuskannya lah bahwa kalender Islam, yaitu yang kita kenal, yang kita rayakan, yang kita peringati tahun baru Islam yang dirayakan pada hari Rabu kemarin adalah berasal dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Walaupun Rasulullah hijrah di tahun pertama bukan di tanggal 1 Muharram, tapi Rasulullah hijrah di tanggal 26 Safar. Kemudian tiba di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, dan kemudian baru tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah, yang saat ini tempat tinggal Rasulullah adalah dibangunnya Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang kita petik dari peristiwa hijrah? Tentu hijrah ini memiliki makna yang sangat dalam. Jika kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, hijrah itu dari kata hajara, yahjuru, wa hijran, wa hijratan. Artinya di situ ada 3 makna. Yang pertama, hijrah berarti pindah, meninggalkan negeri asal, bermigrasi dari tempat tinggal ke tempat yang ia tuju. Yang kedua, meninggalkan, melarikan diri. Dan yang ketiga adalah mendiamkan diri, tidak menyapa dan tidak mengajak bicara. Maka kata hijrah adalah secara syarak adalah berpindahnya dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang sekiranya membawa sebuah kemaslahatan ke tempat yang membawa masa depan yang cerah. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Karena selepas Rasulullah SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah, dakwah Rasulullah SAW menggema di seluruh pelosok dunia, yang kemudian sampai kita merasakan nikmat hidayah Islam sampai detik ini. Lantaran apa? Dari hijrahnya Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya ketika seseorang kurang berkembang di tempat tinggal, maka banyak ketika orang mempunyai perjuangan yang kokoh, perjuangan yang baik, maka dengan berhijrah itu adalah salah satu di antara adalah memperbaiki tata kehidupan dan kehidupan selama jikalau dia tetap berada di daerah tempat tinggalnya, tempat lahirnya, dia tidak berkembang. Karena masyarakat sekitarnya akan tahu siapa dia, dari mana dia. Tapi ketika dia sudah berpindah, dia akan mengeksplorasikan, mengaktualkan seluruh potensi yang ada di dalamnya, sehingga yang muncul adalah laisal fata liman yaqulu man abahu. Tidak termasuk seorang pemuda jikalau dia mengatakan siapa bapaknya, tapi seorang pemuda adalah orang yang mengatakan inilah saya. Maka dengan berhijrah itu adalah menunjukkan potensi yang maksimal untuk dikembangkan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun makna hijrah tereksplorasi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah hijrah itu berarti adalah perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 5, warrujza fahjur. Apa itu warrujza? Setiap keburukan, kejahatan, fahjur, maka berhijrahlah. Artinya apa? Jikalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kemaksiatan, keburukan apapun tidak menjadi kompromi buat kita. Maka jikalau kita ingin selamat, maka berhijrahlah, tinggalkanlah keburukan itu. Makna yang kedua, meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
Makna yang tersirat di dalam ayat ini, wasbir, bersabarlah, ma'ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan, atas mereka apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum, maka berhijrahlah hajran jamila, dengan hijrah yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa tatkala di dalam satu pergaulan, di mana pergaulan itu tidak mengangkat harkat martabat kita lebih terhormat, dan banyak kata-kata yang sangat menyakitkan dan melukai hati, maka kita tidak diperbolehkan untuk membalas ucapan yang buruk itu. Maka tinggalkanlah mereka, karena sesungguhnya jikalau membalas keburukan sama saja dengan mereka. Yang ketiga, kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah Allah. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut. Maka berimanlah kepada Ibrahim Nabi Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah menuju Tuhanku Allah. Innahu wal azizul hakim, dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa makna? Bahwa sesungguhnya dalam sirah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim berpindah dari Irak menuju Mesir, dari Mesir menuju Palestina, dan juga berpindah-pindah yang keseluruhannya adalah mengikuti titah dan perintah Allah. Termasuk Nabi Ibrahim memindahkan istri keduanya dengan anak yang baru dilahirkan, yaitu Hajar dengan Nabi Ismail, ada diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan istri tercinta dan anak tercinta di satu lembah Bakkah yang kita kenal dengan Mekah sekarang. Itu semua adalah bahwa ketika kita berpindah menuju sebuah kebaikan, maka ini adalah sebagai sebuah semangat yang perlu kita gelorakan dalam rangka mencari jati diri yang lebih mulia. Dan yang keempat terakhir adalah meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridha Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Ayat ini mengingatkan kita semua, waddu law takfurun, walaupun mereka menginginkan kamu untuk menjadi orang-orang kufur, kama kafaru, sebagaimana mereka telah kufur, fatakunu sawa'a, maka niscaya engkau akan sama saja dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum, maka janganlah engkau ambil di antara orang-orang kufur itu auliya sebagai teman, hatta yuhajiru fi sabilillah, hingga mereka berhijrah ke jalan Allah. Artinya apa? Mungkin di antara kita banyak orang-orang yang mengajak kita kepada kekufuran. Kufur dalam nikmat, kufur dalam perbuatan yang sekiranya menganggap bahwa Allah tidak ada, sehingga dengan enaknya berbuat jahat. Maka itulah yang kemudian jikalau kita sama dengan mereka, maka apa bedanya? Maka apa yang dapat kita lakukan dalam pesan ini adalah berhijrah di jalan Allah menuju apa yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hidup terus berputar dan bergerak. Ada saatnya nanti akan berakhir. Maka akhir hidup apa yang kita inginkan dalam semangat hijrah adalah hidup yang husnul khotimah, umur yang husnul khotimah, pekerjaan yang husnul khotimah, keluarga yang husnul khotimah, lingkungan pekerjaan dan pergaulan yang husnul khotimah, dengan harapan hidup kita ketika sudah berakhir di dunia akan masuk ke alam barzah dengan selamat, akan masuk ke alam akhirat dengan selamat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridhonya berupa husnul khotimah apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini untuk selamat di dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini
Allah bentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, selamat dunia dan selamat akhirat, selamat buat istri dan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah, jannatun na'im di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.